Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yusuf, selamat siang teman-teman. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai hasil ide bisnis kami yaitu food delivery. Food delivery ini sendiri mempunyai slogan yaitu Your favorite meals are just a click away. Bisa di next. Nah, dalam presentasi kami kali ini akan membahas 4 topik yaitu problem versus solution, all about the product, market dan kompetitor, kemudian ada bisnis modelnya. Bisa di next. Nah, dari ide bisnis kami itu akan memberi nama yaitu Our Food, yaitu layanan pesan antar online di aplikasi smartphone. Mitra usaha yang sudah terdaftar di layanan Our Food ini akan menerima pesanan di aplikasi Your Driver dan berkesempatan untuk meningkatkan penjualan dengan memperluas jangkauan usaha ke pengguna aplikasi Our Food. Bisa di next. Nah, saya tidak sendiri di sini, yaitu saya bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu ada Angga Maulana Yusuf, Fauzia Syabin Rahma, saya sendiri, yaitu ada Oktia Dea Ayu, dan Nuswatun Hasanah. Yang pertama yaitu ada problem dan solution, yaitu nah, masalah-masalah di sini kenapa kami mempunyai ide bisnis ini yaitu masyarakat membutuhkan jasa pesan antar makanan, kemudian masyarakat kesulitan untuk berpergian ke restoran, masyarakat juga senang mencari variasi makanan di beberapa aplikasi food delivery. Kemudian ada banyak para small business kesulitan dalam menjual produknya secara online dan jumlah pengangguran di Indonesia ini semakin meningkat setiap tahunnya. Dari masalah-masalah tersebut terdapat beberapa solusi, yaitu kami memudahkan para konsumen dalam memesan makanan jarak jauh, memberikan promo menarik setiap harinya, memudahkan para bisnis kecil untuk menjual produknya secara online, kemudian membuka lapangan pekerjaan, lebih praktis dan hemat waktu. Seperti yang kita lihat di sini, data di Indonesia pada bulan Februari 2002, jumlah populasi di Indonesia itu terdapat 277,7 juta penduduk yang menggunakan smartphone, yaitu ada sebanyak 370,1 juta. Kemudian yang menggunakan internet itu ada 204,7 juta populasi dan tingkat yang menggunakan media sosial sebanyak 191,4 juta. Next. Kemudian akan dibahas oleh rekan saya. Nah, selanjutnya di sini kita ada hasil dari survei, yaitu terdiri dari 30% orang yang menyukai restoran delivery service, lalu ada sejumlah 69% yang menyukai food delivery service aplikasi, dan 1% yang menyukai lainnya. Nah, ada beberapa cara untuk memesan layanan pengiriman makanan, namun kebanyakan responden dalam survei ini tampaknya lebih mungkin menggunakan aplikasi layanan pengiriman makanan. Nah, untuk market size kita, terdapat lebih dari 10 responden yang berusia 19 tahun sampai 22 tahun, dari mahasiswa Universitas Negeri Jakarta dari berbagai program studi. Sebagian besar dari mereka menganggap bahwa layanan pengiriman makanan lebih praktis. Selain itu, kurangnya waktu luang juga menjadi alasan memilih layanan ini, serta mereka memilih layanan pesan antar karena mereka tidak memiliki waktu luang untuk pergi ke restoran dan memasak. Nah, di sini ada SWOT analisis. Yang pertama ada stage, yaitu model bisnis ini lebih efisien, lalu bisnis kami juga dapat membuka lowongan pekerjaan baru, dan mempermudah para bisnis kecil. Lalu untuk weakness,
Memerlukan jaringan internet aplikasi kami. Lalu adanya batas antara jarak restoran dengan jarak konsumen. Lalu untuk O, opportunity, akses pasar kepada generasi milenial terbuka lebar. Dan yang terakhir T, traits, adanya segenap masyarakat yang belum adaptif terhadap perubahan. Lalu untuk channel promosi layanan kami, yaitu ada sosial media, rating konsumen, iklan atau billboard, lalu influencer atau artis. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perkembangan sosial media itu sangat pesat, yaitu di Januari pada tahun 2014 terdapat 62 miliar, lalu bertambah lagi 9,7% menjadi 72 miliar pada bulan Januari tahun 2015. Lalu pada tahun 2016 naik kembali sebesar 34,2%. Lalu pada tahun selanjutnya 2017 naik kembali 22,6%. Lalu 2018 naik kembali sebesar 15,4%, lalu 2019 naik kembali sebesar 6,7%, pada tahun 2020 naik kembali 6,3%, lalu 2021 naik kembali menjadi 12 bertambah sejumlah 12,6% dan seterusnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kemudian di sini ada bisnis model yang pertama yaitu melayani secara cepat dan mudah, kemudian kebutuhan konsumen terpenuhi, pembayaran dapat dengan cash, e-money, dan pay later, kemudian banyak pilihan menunya. Next. Nah, kompetitor yang dari bisnis kita yaitu ada Shopee Food, GrabFood, dan GoFood. Nah, di sini ada beberapa benefit. Yang pertama, fungsional benefit. Pada era sekarang, sistem delivery order mempunyai eksistensi yang kian melambung karena dianggap lebih cepat dan praktis. Itu sebabnya banyak kalangan masyarakat mengandalkan jasa ini. Yang kedua ada emotional benefit. Hadirnya food delivery memudahkan sebuah restoran tanpa harus menggaji karyawan lagi. Bahkan usaha kuliner UMKM dapat menggunakan jasa ini sehingga dapat meningkatkan penjualan dan memperluas pemasaran. Yang ketiga, value proposition yang unik. Yang pertama yaitu hemat waktu, bebas akses dan low price, harga sesuai sistem, kemudian banyak fitur aplikasi yang mudah dipahami. Nah, apa aja sih target yang ingin dicapai dalam 2 tahun ke depan? Yang pertama, Januari tahun 2023, memiliki tempat sebagai kantor, kerjasama dengan restoran, mencari investor. Kemudian Juli tahun 2023, kita akan grand launching aplikasi di iOS dan Android melalui sosial media dan rekrutmen driver. Kemudian di bulan Agustus tahun 2023 mengundang influencer ke kantor untuk mempromosikan perusahaan. Setelah itu tahun berikutnya pada bulan Mei collab dengan artis atau influencer yang mempunyai power yang besar. Nah, strategi yang akan kita laksanakan yaitu mulai dari big sale up to 50%, ada soft launching kantor cabang di Jabodetabek, kemudian kita juga akan melakukan flash sale, kemudian kita akan melakukan launching fitur baru, setelah itu akan melakukan endorsement juga di beberapa selebgram, yang terakhir juga akan melaksanakan soft launching kantor cabang di beberapa kota lainnya. Nah, di sini model keuangan kita sedang mencari dana sebesar 80 juta. Kita juga akan melaksanakan beberapa strategi.
Yang pertama, memperluas jangkauan di beberapa wilayah di Indonesia. Yang kedua, memperdayakan mitra yang bekerja sama dengan kami. Dan yang ketiga, mengembangkan fitur untuk bertransaksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada bisnis model Canvas yang dengan aplikasi kami. Yang pertama ada customer relationship atau yang pertama ada memberi voucher diskon dengan minimal pembelanjaan. Yang kedua itu dengan memberikan potongan harga khusus di hari-hari tertentu. Dan yang ketiga itu ada gratis ongkir dengan jarak 3 kilo dari restoran. Dan yang terakhir saran dan kritik terhadap cita rasa makanan dan restoran. Nah, di sini ada value proposition. Yang pertama ada produk and service, yang kedua ada bebas akses dan low price, yang ketiga ada hematan waktu, dan yang terakhir harga itu sesuai dengan sistem. Dan untuk key activities, yang pertama ada manajemen data pengguna, yang kedua itu menghubungkan antara driver dan pelanggan, yang ketiga itu menghubungkan antara penjual dan pelanggan, all shop, makanan, dan sebagainya. Yang keempat, menghubungkan antara penyedia dan pengguna telekomunikasi, yang terakhir itu menghubungkan antara pengirim dan yang penerima. Dan untuk channel kita, ada 4, yang pertama ada sosial media, yang kedua ada influencer, yang ketiga ada rating dengan pelanggan, yang terakhir ada iklan. Dan untuk customer segment, yang pertama itu ada pengguna smartphone, yang kedua ada pekerja, mahasiswa atau pelajar, ibu rumah tangga, masyarakat, penikmat layanan praktis, dan yang terakhir itu masyarakat yang berbagai kalangan. Untuk key resource, yang itu pertama ada Google Map atau Waze, yang kedua ada aplikasinya, yang ketiga itu penyedia aplikasi, server atau nah, ada key partner, yang pertama ada pengemudi sebagai mitra, yang kedua itu penjual, UMKM maupun resto, yang ketiga ada driver, atribut seperti helm maupun jaket, yang terakhir itu penyedia server. Dan untuk cost struktur, yang pertama ada bagi hasil dengan driver, yang kedua itu penyewaan penyedia infrastruktur server, yang ketiga itu biaya API dari Google Maps, yang keempat staf kantor gaji, yang kelima itu sistem perawatan dan perbaikan, dan yang terakhir itu biaya iklan. Dan untuk reference frame itu ada pengguna jasa, yang terakhir ada electronic payment atau pembayaran digital. Oke, mungkin ini adalah dari anggota kami. Yang pertama ada saya sendiri Angga Maulana Yusuf sebagai pengembangan IT dan Fauziah itu sebagai Chief Executive Officer, yang Pantun Nasana itu sebagai Chief Financial Officer, dan Oktiadia itu sebagai Chief Financial Officer. Oke, mungkin saya kembalikan ke Fauziah. Baik, mungkin sekian presentasi dari ide bisnis kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.